Malam di kampus Universitas Indonesia terasa berbeda dari biasanya. Langit pekat tanpa bulan, hanya sesekali kilatan cahaya petir di kejauhan yang memecah gelap, memperlihatkan siluet gedung-gedung tua yang berdiri sunyi. Jalan setapak yang menghubungkan satu fakultas ke fakultas lainnya terasa dingin, basah oleh embun yang menetes dari pepohonan besar di sekelilingnya. Kampus yang biasanya ramai dengan mahasiswa kini benar-benar sepi. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam, waktu di mana kebanyakan orang lebih memilih berada di rumah daripada berada di tempat ini. Pak Sarman, seorang satpam yang sudah bekerja di kampus itu selama lebih dari 10 tahun, berdiri di pos jaga kecil dekat gerbang utama. Umurnya sudah mendekati 50, dengan rambut yang sebagian besar telah memutih. Tubuhnya tegap, tetapi garis-garis kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Malam ini, ia bertugas sendirian seperti biasa. Rekannya, Pak Hasan, sedang cuti karena ada urusan keluarga. Pak Sarman sudah terbiasa dengan kesunyian kampus di malam hari, tetapi entah kenapa malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak matahari terbenam tadi. Ia meraih termos kecil berisi kopi hitam dan menuangkannya ke dalam cangkir plastik yang retak di pinggirnya. Saat menyeruput kopi, matanya menyapu area sekitar. Lampu-lampu jalan kampus yang biasanya menyala terang terlihat redup, seolah-olah energi mereka disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara jangkrik dan burung malam yang biasanya menemani lenyap. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam, seolah seluruh kampus menahan napas. Paling cuma perasaan saja, gumam Pak Sarman sambil memaksakan senyum. Namun, senyumnya tak bertahan lama. Dari sudut matanya, ia merasa seperti melihat bayangan melintas cepat di antara pepohonan. Ia menoleh, tetapi tak ada apa-apa. Hanya daun-daun yang bergoyang pelan karena angin. Mulai lagi nih, desanya sambil kembali duduk. Pak Sarman memang bukan orang yang mudah takut. Sebagai satpam, ia sudah sering mendengar cerita-cerita mistis dari mahasiswa, dosen, atau bahkan sesama satpam tentang penampakan hantu wanita yang berjalan tanpa menyentuh tanah di Fakultas Sastra, tentang suara anak kecil tertawa di tengah malam dari arah perpustakaan pusat, atau tentang sosok hitam besar yang sering muncul di parkiran gedung FISIP. Semua cerita itu hanya ia anggap sebagai bumbu pekerjaan, sampai beberapa di antaranya benar-benar ia alami sendiri. Namun, malam ini firasatnya berbeda. Bukan sekadar cerita atau sensasi angin dingin yang biasa ia rasakan. Ada sesuatu di kampus ini yang terasa hidup, seperti ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia mencoba mengabaikan rasa tak nyaman itu dengan memutar radio kecil miliknya. Lagu dangdut dari tahun 80-an mengalun pelan, tetapi suara itu justru terdengar semakin mengerikan di tengah kesunyian. Tiba-tiba, lampu di pos jaga berkedip-kedip. Pak Sarman menoleh, mengernyit. Ia berdiri dan memeriksa saklar di dinding, tetapi semuanya tampak normal. Saat ia berbalik, pandangannya langsung tertuju ke jalan setapak menuju Fakultas Kedokteran. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu di sana. Sosok gelap berdiri di ujung jalan, jauh, hampir tak terlihat jelas. Pak Sarman mengucek matanya, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Sosok itu masih ada, tetapi diam tak bergerak, seperti patung. Tingginya lebih kecil dari manusia dewasa. Tubuhnya ramping dengan bahu yang sedikit bungkuk. Wajahnya tak terlihat karena tertutup bayangan pepohonan. Pak Sarman menelan ludah. Tangannya refleks meraih senter yang tergeletak di atas meja. Ia menyalakan senter itu dan mengarahkannya ke sosok tersebut. Kosong. Sosok itu lenyap begitu saja. Yang terlihat hanya jalan setapak yang gelap
dan pepohonan di sekitarnya. Pak Sarman menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan pohon, katanya lirih. Namun tangannya gemetar saat meletakkan kembali senter di meja. Ia mencoba kembali duduk, tetapi suasana hatinya tak lagi tenang. Semua terasa salah, sangat salah. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari jendela pos jaga. Tok, tok, tok. Pak Sarman terlonjak. Ia menoleh ke arah suara itu. Jendela pos jaga kecil itu terbuat dari kaca bening. Tetapi yang aneh, ia tak bisa melihat apapun di luar. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Siapa di sana? Tanya Pak Sarman dengan suara tegas, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tak ada jawaban. Ia berdiri dan mendekati jendela. Tetapi sebelum ia sempat membuka kaca, ketukan itu berhenti. Lalu suara lain terdengar. Kali ini dari arah pintu belakang pos jaga. Suara seretan kaki seperti seseorang yang berjalan dengan sangat lambat, menyeret sesuatu yang berat. Serak, serak, serak. Suara itu semakin dekat, membuat jantung Pak Sarman berdegup kencang. Ia meraih pentungan di dekatnya, bersiap menghadapi siapapun yang datang. Namun, ketika ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Hanya jalan kecil menuju tempat parkir yang kosong, diterangi oleh lampu jalan yang berkerlip, seperti lilin yang hampir padam. Pak Sarman mundur perlahan, menutup pintu dengan tergesa. Ia berbalik, tetapi tiba-tiba merasakan udara dingin yang sangat menusuk. Ia melihat ke arah meja, tempat termoskopinya tadi diletakkan. Dan di sana, di atas meja, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan pentungan dari tangannya. Cangkir plastiknya yang tadi ia tinggalkan dalam keadaan kosong, kini penuh dengan cairan merah pekat yang menyerupai darah. Cairan itu mengalir perlahan, menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil yang semakin membesar. Pak Sarman mundur beberapa langkah, tetapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah suara tawa pelan terdengar dari arah luar. Suara itu parau, seperti milik seorang wanita tua. Tawa itu bergema, memenuhi seluruh ruang pos jaga. Dan di kaca jendela, sebuah wajah muncul. Wajah seorang nenek-nenek dengan mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Pak Sarman berdiri membeku di tempatnya, seolah kakinya tak mampu digerakkan. Wajah nenek-nenek di jendela itu terus menatapnya dengan mata merah menyala, menyiratkan kebencian yang dalam. Wajah itu penuh keriput, kulitnya seperti kertas yang hampir robek, dan bibirnya yang pucat, melengkung membentuk senyum menyeramkan. Tetapi yang paling membuatnya bergidik adalah matanya. Sepasang mata merah itu seolah menembus batinnya, membuat semua keberanian yang ia miliki terkikis habis. Ia mengalihkan pandangan sejenak, berharap itu hanyalah halusinasi. Namun, ketika ia kembali melihat ke arah jendela, wajah itu sudah hilang. Napasnya tersengal, dan peluh dingin membasahi dahinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah permainan pikirannya. Tapi, jejak cairan merah yang masih menetes dari meja membantah dugaannya. Lantai pos jaga kini berlumur dengan cairan pekat itu, seolah ingin mengurungnya di sana. Pak Sarman mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Ia memutuskan untuk keluar dari pos jaga dan memeriksa area sekeliling. Tangannya masih menggenggam pentungan erat-erat, meskipun ia tahu betul bahwa senjata sederhana itu takkan berarti banyak jika sesuatu yang dihadapinya bukan manusia. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan udara dingin langsung menerpa wajahnya. Hembusannya terlalu dingin untuk malam biasa, membuatnya menggigil meski mengenakan jaket tebal. Langkah pertamanya keluar, disertai suara seret yang aneh dari balik gedung dekat pos jaga. Ia menghentikan langkahnya,
menajamkan pendengaran. Suara itu kembali terdengar, ritmis, seperti sesuatu yang berat diseret di atas kerikil. Serak, serak, serak. Tubuhnya kaku, tetapi ia tahu ia harus memastikan apa yang terjadi. Cahaya senter kecil yang ia bawa terasa tidak cukup menerangi jalan yang seolah semakin pekat oleh kegelapan. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalan setapak menuju sumber suara. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya berdiri seperti penjaga bisu. Bayangan mereka memanjang ke arah yang aneh, seolah melawan arah sinar senter. Daun-daun yang biasanya terdengar berbisik ketika tertiup angin kini diam, menciptakan keheningan yang terlalu sempurna, membuat setiap suara langkahnya terasa menggema. Setelah beberapa saat, suara itu berhenti. Pak Sarman mengarahkan senter ke sekelilingnya, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya ada jalan kosong dan semak-semak yang bergoyang pelan ditiup angin. Ia merasa sedikit lega, tetapi perasaan itu hanya bertahan sebentar. Dari arah belakang, ia mendengar suara pelan, seperti seseorang yang tengah tertawa dengan nada rendah. Ia membalikkan badan dengan cepat, senter di tangannya bergetar. Tetapi sekali lagi, tak ada apa-apa di sana. Tawa itu berhenti, digantikan oleh suara langkah kecil, seperti kaki telanjang yang berjalan di atas kerikil. Suara itu terdengar mendekat, tetapi dari arah yang tak bisa ia pastikan. Telinganya terasa seperti dipermainkan. Setiap kali ia mencoba fokus, suara itu berpindah, seolah berputar mengelilinginya. "Siapa di sana?" Teriaknya, suaranya lebih keras dari yang ia maksudkan. Tetapi hanya keheningan yang menjawab. Ia mencoba berjalan lebih cepat, meninggalkan area itu. Langkahnya terasa berat, seolah sesuatu menahan tubuhnya. Setiap sudut yang ia lalui terasa seperti mengawasinya. Tiba-tiba, ia sampai di area parkir fakultas yang tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu di sana berkelip-kelip, memberikan kesan hidup mati yang tak wajar. Di sudut area itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah bayangan tinggi berdiri di tengah parkiran, tak bergerak. Pak Sarman tak bisa memastikan apa itu. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi terlalu besar, dengan lengan yang terlalu panjang dan postur yang bungkuk. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata, sehingga Pak Sarman merasa tubuhnya ingin lari, tetapi kakinya tak mampu melangkah. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Meski wajahnya tak terlihat jelas, Pak Sarman merasa seperti ditatap langsung. Punggungnya meremang dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dengan senter yang masih gemetar di tangannya, ia mencoba mengarahkannya ke sosok itu. Namun, sebelum cahaya sempat mencapai wajah makhluk itu, lampu-lampu di parkiran semuanya padam. Kegelapan yang tiba-tiba itu membuatnya panik. Ia mundur selangkah, mencoba menyesuaikan mata dengan kegelapan. Tetapi, dalam beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, ia mendengar suara langkah berat dari arah sosok tadi, mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Pak Sarman berlari, meskipun ia tak tahu ke arah mana. Kakinya melangkah tanpa arah, melewati jalan-jalan yang terasa lebih asing dari biasanya. Di belakangnya, suara langkah berat itu terus mengikuti, seolah bayangan itu semakin dekat. Napasnya terengah-engah, dan ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ketika ia merasa sudah cukup jauh, ia berhenti di sebuah lorong kecil di antara dua gedung. Tempat itu gelap, tetapi setidaknya ia merasa aman untuk beberapa saat. Ia bersandar di dinding, mencoba mengatur napas. Tapi keheningan di tempat itu justru membuatnya semakin gelisah. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, seperti embusan napas. Ia membalikkan badan dengan cepat, tetapi tak ada siapapun. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh,
Dari sudut matanya ia melihat sesuatu yang bergerak di lorong itu. Sosok nenek-nenek yang tadi ia lihat di jendela pos jaga, kini berdiri di ujung lorong dengan kepala yang sedikit miring dan tangan yang menggantung lemas di sisi tubuhnya. Tawa parau itu terdengar lagi, tetapi kali ini lebih jelas, lebih nyaring. Pak Sarman mencoba melangkah mundur, tetapi nenek itu mulai berjalan ke arahnya dengan gerakan lambat, namun pasti. Di setiap langkahnya, suara seretan kaki terdengar seperti seseorang yang menyeret benda berat. Pak Sarman merasa tubuhnya mulai kehilangan tenaga, tetapi ia tahu ia harus lari. Ia harus keluar dari tempat itu. Namun, saat ia mencoba melangkah, suara nenek itu terdengar jelas di telinganya. Suara itu tidak seperti tawa, melainkan bisikan yang bergema di seluruh lorong. "Kamu tidak bisa lari, Sarman." Lorong itu semakin terasa sempit bagi Pak Sarman. Udara yang semula dingin kini bercampur dengan aroma anyir yang begitu tajam, seperti bau logam yang sudah lama berkarat. Kakinya gemetar, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap mundur perlahan, menjaga jarak dari sosok nenek-nenek yang kini berdiri mematung di ujung lorong. Mata merahnya tetap mengarah lurus kepadanya, penuh kebencian dan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa diuraikan oleh kata-kata. Pak Sarman mencoba mengumpulkan keberanian. Dalam kepanikannya, tangannya meraba-raba dinding di belakangnya, mencari pegangan atau celah untuk melarikan diri. Tetapi dinding itu dingin dan kasar, seolah-olah telah ditinggalkan selama puluhan tahun tanpa disentuh cahaya matahari. Lorong yang tadi tampak kecil, kini terasa seperti perangkap, memanjang tanpa ujung. Setiap langkah mundurnya seperti membawanya semakin dalam, ke dalam tempat yang asing dan penuh kegelapan. Sementara itu, suara nenek-nenek itu terus bergema di dalam kepala Pak Sarman, meski bibirnya tak bergerak sama sekali. Bisikan itu tak berwujud kata-kata yang jelas, melainkan serpihan suara yang memutar ulang ketakutan terbesarnya. Ia mendengar suara anak-anak menangis, tawa yang terputus-putus, dan gemerisik daun seperti ada sesuatu yang bergerak di sekitar. Ia ingin menutup telinganya, tetapi suara itu ada di dalam pikirannya, terus memaksa masuk. Langkah nenek-nenek itu mulai bergerak lagi, perlahan namun pasti. Serak, serak, serak. Suara seretan itu bergema, memenuhi lorong yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Pak Sarman merasa semakin sulit bernapas, dadanya sesak, seolah-olah udara di tempat itu telah berubah menjadi sesuatu yang berat dan kental. Setiap detik yang berlalu, langkah makhluk itu semakin mendekat, meskipun gerakannya lambat. Jarak yang terpangkas itu terasa seperti penghakiman, membuat Pak Sarman terjebak dalam dilema antara melawan atau menyerah. Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain, mencari jalan keluar. Di sisi kanan lorong, ia melihat sebuah pintu kayu tua yang tampak setengah terbuka. Tidak ada pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke arah pintu itu, meskipun lututnya terasa lemas. Tangannya meraih kenop pintu yang dingin dan licin, lalu mendorongnya dengan keras. Pintu itu berderit pelan, seperti engselnya tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Begitu ia masuk, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan sempit yang dipenuhi dengan benda-benda yang tampak seperti peninggalan lama. Ada meja kayu dengan permukaan berdebu, rak-rak yang dipenuhi buku tua dengan sampul yang sudah terkoyak, dan cermin besar yang tergantung di salah satu dinding. Cahaya dari luar ruangan hampir tidak masuk ke tempat itu, membuat semuanya tampak samar dan menyeramkan. Pak Sarman menutup pintu dengan tergesa, lalu menyandarkan tubuhnya di belakangnya sambil mengatur napas. Tapi sebelum ia sempat merasa lega, ia mendengar sesuatu.
suara langkah kecil di lantai ruangan itu seperti seseorang yang bergerak dengan hati-hati. Ia menoleh ke arah sumber suara, tetapi tak melihat siapapun. Hanya bayangan-bayangan di sudut ruangan yang tampak bergerak, meskipun tidak ada angin atau cahaya yang bisa menjelaskan perubahan itu. Dengan senter yang masih ia pegang, ia mencoba menerangi ruangan tersebut. Ketika cahayanya menyapu rak buku di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu rak, ada sebuah boneka kayu kecil dengan wajah yang sangat detail. Mata boneka itu yang semula menghadap lurus, perlahan-lahan bergerak dan menatap langsung ke arah Pak Sarman. Ia terkejut dan mundur beberapa langkah, menjatuhkan senternya. Ruangan itu kembali gelap. Dalam kegelapan, ia mendengar suara tawa pelan yang familiar, tawa nenek-nenek yang tadi mengejarnya. Tetapi suara itu tidak berasal dari luar. Kali ini, suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah berada di dalam ruangan bersamanya. Pak Sarman memungut senternya dengan tangan gemetar, lalu menyalakannya kembali. Ia mengarahkan cahaya ke seluruh ruangan, mencoba mencari sumber suara. Tetapi yang ia temukan adalah cermin besar yang tergantung di dinding. Pantulan dirinya terlihat aneh di sana. Wajahnya tampak lebih tua, kulitnya lebih pucat, dan matanya perlahan memerah seperti mata nenek-nenek itu. Ia mundur dengan panik, menjatuhkan senter lagi. Suara tawa itu semakin keras, bercampur dengan bisikan-bisikan yang memenuhi ruangan. Sekarang, ia yakin ada sesuatu yang berputar di sekelilingnya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi nyata. Dalam kegelapan yang hampir total, ia merasakan udara di ruangan itu menjadi lebih berat, seperti ada sosok besar yang berdiri di belakangnya. Pak Sarman memejamkan mata, berusaha mengendalikan ketakutannya. Tetapi ketika ia membukanya lagi, ia melihat sosok nenek-nenek itu berdiri tepat di depannya, lebih dekat daripada sebelumnya. Wajahnya lebih jelas, dengan senyum yang begitu lebar, hingga hampir membelah pipinya. Tangan nenek itu terangkat perlahan, menunjuk ke arah cermin di belakang Pak Sarman. Ia tidak ingin melihat, tetapi tubuhnya seperti dipaksa untuk berbalik. Ketika ia melihat ke cermin, ia tidak melihat nenek itu di pantulannya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, tetapi dengan tubuh yang mulai berubah. Kulitnya menjadi abu-abu, matanya semakin merah, dan bibirnya melengkung menjadi senyum yang mengerikan. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, cermin itu pecah dengan suara yang memekakkan telinga, meninggalkan kegelapan total. Pak Sarman terjatuh, kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa lemas. Ia mendengar suara pintu terbuka perlahan, diikuti oleh langkah-langkah yang semakin jauh. Ruangan itu kini benar-benar sunyi, tetapi rasa takutnya belum hilang. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini belum berakhir. Pak Sarman mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Dalam kegelapan, ia hanya bisa merasakan bahwa sesuatu atau seseorang masih mengawasinya dari sudut ruangan. Sesuatu yang besar, gelap, dan tidak ingin ia temui.